Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Sebelum melanjutkan tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, bab 2 dari Ihya Ulumuddin, kita berdoa untuk Pak Rahmat Hidayat yang sedang di rumah sakit, berdoa untuk Pak Anwar yang sedang di rumah sakit juga, berdoa untuk Pak Hasan Tahir dan istri yang sedang dirawat juga. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, memberikan kesembuhan. Kalau memang hidup lebih baik, hidupkanlah dengan sehat walafiat. Tapi kalau memang wafat lebih baik, maka dimudahkan perjalanan rohnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'alallahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyahum. Nas'alallahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyahum. Nas'alallahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyahum. Nas'alallahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahum. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka syifaan la yughadiru saqama. Terima kasih. Sekarang mari masuk ke bab 2. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu yang terpuji, mahmudah, dan ada ilmu yang tercela, yaitu madmumah. Yang tercela itu seperti ilmu sihir, ya. Tercela itu tentu saja ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu santet, begitu. Itu ilmu yang tercela, ilmu untuk sesuatu yang berbahaya. Ya, tidak dibahas kita ilmu tercela itu. Tapi yang kedua, mari kita masuk kepada ilmu yang terpuji dari sisi mencarinya. Ilmu yang terpuji dilihat dari sisi mencarinya. Itu ada dua, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban ibadah yang dibebankan kepada setiap individu dan tidak boleh diwakilkan. Ain itu secara harfiah itu mata, tapi sering dipergunakan untuk diri, seperti wajhun, wajah, tapi dipergunakan untuk individu. Nafsun secara harfiah adalah jiwa, diri, tapi yang dimaksud adalah individu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ain, ada nafsun, ada wajhun, tapi yang dimaksud adalah individu itu sendiri. Di kewajiban individual. Yang kedua ada kewajiban ilmu yang wajib kifayah, wajib kelompok. Kalau satu orang atau dua orang
telah melakukannya, maka satu kelompok terbebaskan dari kewajiban. Kalau satu kampung itu semuanya tidak menjalankan, maka semuanya berdosa. Tapi kalau salah satu atau dua orang menjalankannya, itu fardu, itu tidak berdosa, namanya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah itu kalau waktu sekolah dulu kita itu jenazah, mengurus jenazah. Ternyata yang fardu kifayah itu sangat banyak, bukan jenazah saja itu fardu kifayah. Menjawab salam itu sebetulnya kalau semuanya menjawab salam boleh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada hadis yang menjelaskan tidak harus semua sih. Sebagian saja menjawab salam, yang lain tidak, itu sudah terwakili sih. Sudah terwakili. Tapi kan kalau ustadz itu kan di panggung, itu bagian dari retorika. Mana nih gak semangat salamnya? Ulangi lagi assalamualaikum sampai 3 kali. Itu kan retorika aja Pak, bukan harus begitu. Karena sebagian menjawab juga sudah boleh secara hukum. Itu fardu kifayah menjawab salam itu. Sekarang masuk kepada ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu Al-Ghazali mengawali dengan hadis yang sangat terkenal, populer. Tetapi terhadap hadis ini Al-Ghazali agak berbeda pembahasannya. Beda dengan ulama-ulama yang pernah saya baca penjelasan tentang hadis ini. Rada keren. Ada 2 hadis nanti yang saya sampaikan yang Al-Ghazali membahasnya berbeda. Hadisnya populer ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis yang sahih itu sampai situ. Nanti ada hadis ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu enggak ada, enggak sahih. Tapi yang sahih itu sampai ala kulli muslimin. Ini menurut ahli hadis. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Para dai selama ini yang menuntut ilmu wajib juga aja. Tapi seperti apa penjelasannya? Al-Ghazali inilah penjelasannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Menurut Al-Ghazali kan ada al-talabul ilmi, ada alif lamnya itu. Itu berbahasa itu Al-Ghazali dari sisi bahasa. Al sama dengan the dalam bahasa Inggris, jadi tertentu, definite article. Kalau tidak pakai al itu umum, namanya nakiroh. Sesuatu yang tidak pakai alif lam. Masjidun itu nakiroh, umum, indefinite article. Tapi kalau al-masjidu berarti spesial, masjid tertentu. Masjid al-haram tertentu. Tapi kalau haramun itu umum. Sama dengan mosque itu masjid secara umum, tapi kalau pakai the mosque itu masjid tertentu. Sama dengan dalam bahasa Inggris itu al itu the. Tapi kata beliau, ahli tafsir akan mengatakan yang dimaksud ilmu itu ilmu tafsir. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menurut ahli tafsir yang dimaksud adalah ilmu tafsir. Menurut ahli fikih yang dimaksud adalah ilmu fikih. Menurut ahli hadis yang dimaksud adalah mencari ilmu hadis. Macam-macam. Memang setiap disiplin ilmu, tokoh-tokohnya itu mempunyai kebanggaan sendiri-sendiri terhadap ilmunya. Itu biasa dan itu lumrah sekali. Sebagaimana ilmu dunia bela diri ya. Kalau kita belajar taekwondo, kalau ngobrol dengan gurunya itu, dengan suhunya itu, dengan gurunya, dia akan mengatakan bela diri paling hebat itu taekwondo.
Dia menceritakan tokoh-tokohnya. Taekwondo aja. Coba kalau kita latihan silat yang lain, pasti ceritanya akan lain. Pokoknya bela diri itu nomor satu, itu silat, nggak ada lagi. Kalau kita ikut latihan kungfu, tipan pokan dulu pernah belajar kita tipan pokan di sini Alim. Menurut dia yang hebat itu tipan pokan. Dalam dunia ilmu juga seperti itu. Pokoknya ilmu tafsir yang dimaksud ini. Pokoknya ilmu hadis. Nah, Al-Ghazali juga punya pemikiran lain. Apa yang dimaksud al-ilmu di sini? Kata beliau, yang dimaksud tuntutlah al-ilmu atau menuntut al-ilmu itu faridotun. Itu gak semua ilmu. Kalau menuntut semua ilmu wajib, remek kita nggak bisa itu. Coba semua ilmu harus dipelajari, wajib. Ya nggak gitu, karena pakai al berarti tertentu. Tidak semuanya harus. Karena nggak mungkin. Nah itu. Kalau dai-dai kan pokoknya menuntut ilmu wajib aja gitu. Enggak, menuntut ilmu mana yang wajib itu tertentu, yang tertentu. Nah yang wajib ain yang mana? Yang wajib kifayah, fardu kifayah yang mana? Kata Al-Ghazali, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu muamalah, ilmu terapan gitu. Beda kan? Boleh aja, berbeda gitu. Kalau yang lain kan menurut disiplin ilmu masing-masing. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah kan pembagian ilmu kata Al-Ghazali begitu. Nah yang dimaksud dengan tuntutlah ilmu, yang dimaksud ilmu dalam hadis ini adalah ilmu muamalah, ilmu terapan, ilmu yang ada amalannya, bukan sekedar pengetahuan saja. Nah itu. Kemudian ilmu muamalah itu ada 3 keterkaitan. Ilmu muamalah. Yang pertama, ilmu muamalah berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan namanya i'tiqadi. Itu fardu ain, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, Rasulnya, malaikat, kitab, rukun iman yang 6 itu. Itu mempelajari rukun iman itu wajib karena berkaitan dengan i'tiqadi, dengan akidah. Dan itu termasuk ilmu yang usul nanti dibahas pokoknya. Kedua, ilmu yang berkaitan dengan perilaku, dengan amal, itu namanya fi'lun. Yang pertama i'tiqadun, yang kedua fi'lun, berkaitan dengan amal. Salat, haji, zakat itu kan berkaitan dengan amal-amal sehari-hari, itu namanya fi'lun, berkaitan dengan tindakan. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, ilmu yang berkaitan dengan tarkun, meninggalkan keburukan. Di ilmu yang wajib dipelajari, yang fardu ain itu ada 3 keterkaitan. Yang keterkaitan dengan keyakinan yaitu rukun iman, belajar akidah jelas itu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan amal, dengan perbuatan sehari-hari, ibadah dan lain-lain, muamalah, itu fi'lun. Dan ilmu yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang buruk. Nah yang menarik, Al-Ghazali membahas kapan ilmu itu wajib kepada kita. Kalau kita nggak punya duit, tidak ada kewajiban haji, kita tidak wajib belajar haji. Karena kita belum punya, ini menurut Al-Ghazali ya, wajibnya belajar haji atau umroh itu kalau kita sudah ada duit, sudah berniat, nah di situ wajib belajar haji karena kita mau haji. Jadi kesimpulannya apa? Kewajiban menuntut ilmu itu sifatnya situasional. Sifatnya situasional. Maksudnya, yang dimaksud dengan situasional itu maksudnya ketika hendak digunakan. Kalau kita nggak punya duit, nggak bisa zakat, nggak wajib belajar zakat itu.
nggak wajib. Tapi bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak utama, bukan berarti nggak sunnah. Jelas sunnah, tidak wajib saat itu karena lagi nggak punya duit. Tapi kalau sudah punya duit, kita mau zakat, baru ada kewajiban zakat, baru belajar zakat. Tapi katanya itu juga hanya sebatas yang bisa kita ngamalkan aja, jadi tidak harus mendalam sampai detail-detail banget. Ini yang wajibnya ya Pak. Kalau abdolnya ya sampai sedetil-detilnya iya. Ini cerita yang wajib itu yang mana sih? Yang wajib itu situasional ketika mau digunakan. Ketika mau digunakan itu orang mau nikah, tanya apa sih rukun nikah, syarat nikah itu apa? Oh, hanya tahu syarat rukun keabdoliannya sebentar juga selesai. Jadi situasional pertama itu ketika hendak digunakan. Seperti wajibnya belajar haji ketika mau berangkat haji, wajibnya belajar zakat wajibnya ketika mau zakat. Kedua, yang dimaksud situasional itu adalah terkait dengan yang bersangkutan. Maksudnya sesuai dengan profesi masing-masing, terkait dengan yang bersangkutan. Kalau Bapak kerjaannya di bank, maka yang wajib itu ilmu tentang bank, itu pasti. Kalau Bapak seorang pedagang, yang wajib itu ilmu tentang dagang, tentang marketing dan hukum-hukumnya, itu wajib itu. Apa Bapak profesinya? Disitulah kita wajib tahu tentang ilmu dari sisi syariah sesuai dengan profesi kita. Dan ini logis menurut saya, itu memang harus begitu. Yang berkaitan dengan profesi kita. Jadi ilmu yang terkait dengan orang yang bersangkutan, apa profesinya, maka dia wajib tahu di situ. Wajib itu. Orang akuntansi harus tahu akuntansi itu batasan-batasan menurut agama bagaimana, yang boleh dan yang tidak boleh menurut agama. Karena memang tujuan ilmu untuk menyelamatkan orang, memberi pemahaman kepada orang supaya dia selamat, supaya dia bahagia kan sebetulnya. Terutama ilmu politik tuh harus tahu tuh. Ilmu menjabat, ilmu jadi pejabat itu harus tahu tuh. Kalau enggak kan kejebak terus kepada korupsi akhirnya. Terjerumus terus ke situ. Setiap yang masuk ke dunia itu masuk korupsi itu. Jadi wajib mengetahui hukum-hukumnya tentang yang berurusan dengan profesinya, politik terutama itu. Yang terakhir yang dimaksud dengan situasional itu terkait dengan yang sedang dihadapi. Misalnya ini yang mendadak-mendadak, situasi musibah waktu Covid kemarin. Itu kan sedang dihadapi, harus tahu langsung, harus belajar ilmu tentang wabah. Situasi perang, tiba-tiba ada perang, bagaimana ini? Nah, harus dikasih tahu masyarakat itu bagaimana dalam situasi perang. Situasi sakit. Kita kan lagi enak-enak begini. Ketika masuk sakit harus tahu ketika dihadapi dan ketika sakit itu apa yang harus kita lakukan. Jadi situasional sesuai yang sedang dihadapi oleh manusia. Itu fardu ain, itu seperti itu kata Al-Ghazali. Itu penjelasan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, saya kira cukup. Nanti yang lain kita bahas ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu ilmu yang dibutuhkan untuk menata dunia. Fardu kifayah itu ilmu yang dibutuhkan untuk menata dunia. Fardu kifayah itu ada dua, ada yang syariah, ada yang non syariah. Non syariah itu akliyah, itu namanya non syariah, dan ada yang syariah, itu fardu kifayah. Dan ternyata banyak fardu kifayah itu, tidak sederhana dan cukup banyak. Insya Allah akan disampaikan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.